Oke guys, pada kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas tentang cara membuka toko di aplikasi Shopee. Dan saya akan menggunakan PC sebagai metode pembukaan tokonya. Untuk kalian yang menggunakan PC atau laptop, teman-teman juga bisa ikuti langkah-langkah atau step by step yang akan saya ajarkan nanti. Selain itu, saya juga akan memberitahukan kepada kalian mengenai informasi penguploadan atau input datanya, dari mulai alamat, upload barang, dan masih banyak lagi data-data yang harus kalian input untuk menjadi penjual di aplikasi Shopee. Semua itu akan saya jelaskan lengkap di video kali ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahuinya, silahkan teman-teman bisa tonton videonya. Oke guys, di sini saya sudah berada di dalam website Shopee-nya, dan pada kesempatan video kali ini saya akan contohkan cara daftar atau buka toko di aplikasi Shopee ini. Untuk cara daftarnya itu gampang banget. Pertama-tama teman-teman bisa login kan untuk akun yang ingin teman-teman ubah sebagai penjual. Misalkan saya menggunakan akun yang ini aja, kemudian teman-teman bisa klik akun saya. Nah, di halaman akun saya ini pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu untuk informasi dasarnya seperti profile, bank, alamat, dan juga email. Nah, di sini pertama-tama ada username, nama, ini nama pembeli ya, maksudnya nama akun pembeli teman-teman. Di satu akun ini kan terbagi dua, yaitu akun pembeli dan akun penjual. Nah, ini nama akun pembeli. Nama toko juga ada atau nama akun penjual. Nah, untuk teman-teman yang tidak ada daftar nama tokonya, teman-teman wajib memasukkan email dan nomor telepon dulu, baru nanti ada keterangan nama tokonya. Jadi untuk teman-teman yang tidak ada daftar nama tokonya ini, teman-teman bisa masukkan terlebih dahulu email dan juga nomor handphone yang sudah teman-teman siapkan. Oke, pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu untuk nama akun pembelinya di sini. Misalkan Timo. Kalau udah di sini kita lanjut ke nama toko. Nah, untuk nama toko ini setelah teman-teman bebas dalam menamai toko teman-teman. BL Store. Kalau udah jenis kelamin, ini juga penting, misalkan laki-laki, tanggal lahir. Oke, kita isi aja untuk data-datanya. Selanjutnya kalau udah teman-teman klik simpan. Nama toko yang kamu masukkan telah digunakan. Mohon masukkan nama toko lain. Oke. BL1245. Sip. Udah berhasil nih. Selanjutnya kalau udah berhasil, untuk profilnya ini kita beralih pada bank. Nah, untuk nomor bank ini atau ya informasi bank, teman-teman bisa tambahkan karena ini sangat penting sekali. Apa sih gunanya bank dan kartu ini? Nah, untuk gunanya itu adalah menerima saldo penjualan teman-teman. Dalam kata lain, ketika teman-teman menerima pesanan baru atau teman-teman menyelesaikan transaksi di aplikasi Shopee ini, nanti kan ada uang penjualannya tuh, atau hasil penjualan dari transaksi yang teman-teman lakukan. Nah, untuk pembayarannya teman-teman bisa tarik melalui bank yang teman-teman masukkan atau isi di sini. Jadi untuk daftar bank ini penting sekali. Teman-teman bisa isi daftar bank ini, dan teman-teman harus teliti dalam memasukkannya, karena kalau sedikit salah aja itu nanti untuk nomor banknya akan berbeda, dan secara otomatis ketika teman-teman mendapatkan transaksi pertama teman-teman, nanti uangnya akan masuk pada akun yang berbeda. Jadi teman-teman harus teliti dalam memasukkan nomor bank teman-teman. Oke, di sini selanjutnya kalau teman-teman sudah memasukkan untuk nomor bank teman-teman, selanjutnya kita beralih pada alamat. Nah, di alamat ini penting sekali karena di alamat ini kita akan mengatur alamat toko beserta alamat gudangnya. Kalau alamat gudang dan toko teman-teman sama, teman-teman cuma satu aja dalam memasukkan alamat. Kalau alamat toko dan alamat gudang teman-teman itu beda, teman-teman bisa tambahkan kedua alamat sekaligus. Nah, untuk cara menambahkannya, teman-teman bisa klik tambah alamat baru. Kemudian di sini teman-teman tinggal isi aja untuk alamatnya. Misalkan nama lengkap. Nama saya Ahmad Hidayat.
nomor telepon. Nah, ini kita pakai aja. Kemudian ada provinsi, kota, kecamatan, dan kode pos. Teman-teman bisa pilih untuk semua data-datanya. Oke, Pasar Minggu. Sip, kalau udah selanjutnya teman-teman ketik untuk nama jalannya. Nah, untuk nama jalannya ini atau keterangan yang lebih detail mengenai alamat, teman-teman bisa ketik di sini seperti RT, RW, kelurahan, nomor rumah, dan juga patokan juga boleh. Teman-teman bisa isi itu semua. Misalkan jalan. Nah, ini deh nih. Kalau udah selanjutnya teman-teman bisa isi patokannya. Misalkan dekat Ragunan. Bentar. Ragunan, sip. Kalau udah selanjutnya teman-teman tinggal pilih aja di sini rumah atau kantor. Kalau yang gudang teman-teman bisa pilih yang rumah aja. Tapi kalau toko teman-teman bisa pilih. Pokoknya ini untuk rumah dan kantor ini nggak berpengaruh sih sebenarnya. Teman-teman bisa pilih aja salah satunya. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, kalau teman-teman sudah mengatur untuk alamatnya secara otomatis di sini akan tertulis yaitu alamat utama. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan kalau alamat utama ini berarti alamat toko kita. Kalau udah seperti ini udah selesai untuk pengisian datanya karena di sini hanya membutuhkan profil seperti email dan nomor telepon, bank, dan juga alamat. Selanjutnya kita akan masuk pada pengaturan toko. Untuk cara masuknya teman-teman bisa klik seller center di bagian sini. Teman-teman bisa klik langsung. Nah, secara otomatis nanti kita akan diarahkan pada seller center Shopee-nya. Nah, di seller center Shopee pertama-tama kita masuk pada profil toko. Nah, ini profil toko nih. Kita klik. Di profil toko ini ada nama tokonya juga yang sudah kita namakan tadi. Kemudian ada deskripsi gambar dan juga deskripsi toko. Teman-teman bisa isi ini semua. Misalkan di sini saya akan upload beberapa foto, misalkan ini. Ukuran kurang, oke. Misalkan yang ini teman-teman. Spray indah segini, confirm. Selanjutnya teman-teman tinggal masukkan aja untuk deskripsi tokonya. Nah, untuk deskripsi toko ini teman-teman bisa buat semenarik mungkin dan selengkap mungkin. Maksimal itu 500 kata, jadi teman-teman tidak perlu khawatir mengenai katanya. Nah, di sini menurut saya untuk deskripsinya teman-teman bisa informasikan sedikit mengenai info toko teman-teman. Misalkan buka jam 7. Misalkan buka jam 07.00, tutup jam 18.00. Misalkan seperti ini. Atau teman-teman bisa tambahkan informasi lain seperti ini. Senin libur, Selasa libur, Rabu buka. Misalkan seperti itu, teman-teman bisa informasikan seputar toko teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk pengisian datanya. Di sini juga ada logo tokonya, teman-teman bisa masukkan dan juga bannernya. Foto, ubah foto utama. Ada beberapa informasi lagi yang perlu kita masukkan. Pertama-tama kita klik simpan dulu di sini. Ini baru info dasar. Kemudian kalau udah kita masuk pada dekorasi toko. Nah, untuk dekorasi toko ini nanti mungkin saya akan jelaskan di video berikutnya, karena kalau saya jelaskan semuanya mengenai pengaturan tokonya seperti dekorasi toko, kategori, dan juga yang lainnya, itu akan sangat lama untuk videonya. Makanya di sini saya akan contohkan atau beritahu kepada kalian mengenai informasi dasar tokonya aja. Selanjutnya kita bisa masuk pada pengaturan toko di sini. Nah, di pengaturan dasar ini ada beberapa fitur seperti fitur metode verifikasi SMS, fitur toko libur, dan juga bahasa. Nah, di sini untuk fitur toko libur, jadi fitur toko libur ini berfungsi ketika toko kita ingin kita liburkan. Sehingga nanti ketika ada orang yang ingin beli barang kita itu tidak akan bisa karena toko kita sedang libur. Kalau toko kita sedang libur dan ada yang beli kan untuk transaksinya nggak keurus, dan nanti ujung-ujungnya kita akan mendapatkan feedback negatif.
Feedback negatif itu yang akan membuat toko kita semakin buruk. Makanya menurut saya untuk fitur toko libur ini penting sekali dan teman-teman wajib aktifkan ketika toko teman-teman sedang tidak beroperasi atau bisa dibilang libur. Selanjutnya di sini ada fitur auto reply chat. Jadi ya chat otomatis lah. Kita tinggal klik-klik doang. Nah, ini ada beberapa template. Kalau teman-teman ingin isi silahkan. Ada standar auto reply, auto reply office, offline, dan juga di sini ada template pesanan. Nah, jadi seperti itu teman-teman bisa isi untuk asisten chatnya ini. Oke, kita kembali. Waduh, bentar. Kita masuk sini aja. Sip. Kalau udah, selanjutnya ada bahasa juga. Untuk bahasa ini tersedia dua, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia lebih saya mengerti dan lebih saya pahami. Oke, selain itu di sini juga ada pengaturan privasi. Kita masuk. Ada sembunyikan aktivitas. Nah, ini ada sembunyikan aktivitas dan juga sembunyikan favorit saya. Di sini ada dua fitur. Untuk sembunyikan aktivitas ini adalah aktifkan opsi sembunyikan aktivitas untuk menyembunyikan aktivitas pemberian komentar dan favorit dari semua pengikut Anda. Jadi followers teman-teman tidak akan bisa melihat aktivitas teman-teman ketika teman-teman sedang menjalankan atau sedang menggunakan aplikasi Shopee. Jadi pengikut teman-teman itu tidak akan bisa melihat. Biasanya itu kan kalau ada yang follow kita atau ngikutin kita, biasanya mereka kan bisa tuh ngeliat aktivitas kita. Di sini kalau teman-teman mengaktifkan fitur ini, nanti untuk pengikut teman-teman tidak akan bisa melihat aktivitas teman-teman. Kemudian sembunyikan favorit saya. Nah, untuk sembunyikan favorit ini adalah pengunjung tidak dapat melihat favorit Anda di halaman profil bila opsi diaktifkan. Jadi untuk fitur ini berfungsi ketika kita ingin membeli barang nih, misalkan di aplikasi Shopee. Nah, nanti kan ada fitur favorit. Misalkan seperti ini teman-teman. Di sini misalkan saya ingin membeli baju misalkan. Nah, kita masuk pada salah satu bajunya. Biasanya kan ada fitur favorit. Nah, ini nih. Kalau kita ngefavorit barang ini, biasanya kan untuk pengikut atau followers kita bisa tuh ngelihat barang apa yang kita sukai atau kita favoritin. Nah, kalau kita aktifkan fitur ini, untuk followers kita tidak akan bisa melihatnya. Nah, jadi seperti itu untuk sedikit pembahasannya. Selanjutnya ada pengaturan chat. Nah, di pengaturan chat ini ada izinkan penawaran barang, terima chat dari halaman profil, dan juga pengguna diblokir. Nah, ini ada beberapa halaman. Kalau teman-teman ingin mengaktifkannya silakan. Di sini aktifkan agar pengguna lain dapat mulai chat dengan Anda dari halaman profil. Menurut saya ini ya bagus nih. Kalau saya biasa sih saya aktifkan untuk fitur yang ini. Izinkan penawaran harga. Kalau ini saya nonaktifkan untuk fiturnya. Ada pengaturan notif juga. Untuk notifnya di sini saya sarankan teman-teman bisa aktifkan semua notif yang ada di sini karena nanti Shopee akan mengirimkan beberapa informasi melalui berbagai macam media. Seperti misalkan di sini ada email juga, lewat notifikasi dan lewat beberapa media. Ini ada status pesanan, email berlangganan, status produk, dan juga personalisasi konten. Teman-teman bisa aktifkan beberapa jika teman-teman mau, tapi saya sarankan teman-teman bisa aktifkan semua notif yang ada di sini. Nah, jadi seperti itu untuk cara membuka tokonya, gampang banget kan? Teman-teman tinggal buka aja langsung toko teman-teman di aplikasi Shopee dan teman-teman bisa siap mulai berjualan di aplikasi Shopee. Nah, setelah itu kalau teman-teman sudah mengatur pengaturan toko dasarnya, teman-teman bisa masuk pada halaman produk di sini. Nah, kalau kita baru daftar toko kan di sini belum ada produknya nih, masih nol. Atau kita belum upload produk. Teman-teman bisa mulai upload produk pertama teman-teman dan teman-teman bisa upload untuk produknya. Nah, untuk pembahasan cara mengupload produk yang benar dan cara optimasi produk, ketika sebuah produk diupload kan biasanya kan itu produk baru nih. Dan untuk produk baru biasanya itu kan ya gimana ya, transaksinya kan masih nol dan juga belum ada kualitas tokonya. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi seputar cara upload produk yang langsung laku produknya atau langsung rame produknya, teman-teman bisa subscribe dulu untuk channel ini karena untuk materi tersebut akan saya bahas di video selanjutnya. Di materi tersebut sebenarnya udah saya siapkan, cuma saya belum edit aja dan saya belum buat kontennya.
untuk minggu depan mungkin untuk publish untuk konten tersebut. Nah, jadi seperti itu sedikit pembahasan mengenai upload produknya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan teman-teman bisa buka untuk toko teman-teman. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa.